Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Gafar dengan NIM J1B018-001, program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan tema pemanfaatan limbah pertanian untuk menjamin otonomi energi usaha pertanian dengan mata kuliah Kapital Selekta. Limbah pertanian. Limbah pertanian diartikan sebagai bahan yang dibuang dari sektor pertanian, misalnya sabut dan tepung kelapa, jerami dan dedak padi, kulit, tulang pada ternak potong serta jeruan dan udara pada ikan. Secara garis besar, limbah pertanian itu dibagi ke dalam limbah pra dan saat panen, serta limbah pasca panen. Limbah pasca panen juga bisa terbagi dalam kelompok limbah sebelum diolah dan limbah setelah diolah atau limbah industri. Berdasarkan jenis dan wujud limbah pertanian, terutama limbah industri pertanian dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama, limbah padat, bahan-bahan buangan baik dari limbah pra panen, limbah panen, limbah pasca panen, dan limbah industri pertanian yang wujudnya pada dikelompokkan pada limbah padat. Contohnya daun-daun kering, jerami, sabut dan tempurung kelapa dan lain-lain. Limbah cair. Limbah cair banyak mengandung bahan organik yang merupakan nutrien untuk mikroorganisme. Karena itu mikroorganisme akan berkembang baik dan cepat, dan dalam proses itu menghabiskan oksigen yang terlarut dalam air. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah limbah berupa gas yang dilakukan pada saat pengolahan hasil-hasil pertanian. Misalnya, gas yang ditimbul berupa uap air dan proses penguraian kadar air selama proses pelayuan dan proses pengeringannya. Limbah gas ini supaya tidak menimbulkan bahaya harus disalurkan lewat robot. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa dalam kondisi ekonomi modern merangsang prospek efektif pengembangan usaha pertanian. Pertama-tama ditentukan karena pendekatan inovatif, yaitu penggunaan limbah secara rasional dari produksi sendiri. Berbagai limbah termasuk banyak sisa makanan dan minuman dari kotoran ternak. Ingat, pengalaman Eropa, perusahaan yang memproses limbah di pabrik biogas dapat mencapai otonomi negeri, menyediakan sendiri minyak panas, bahan bakar, listrik, dan pupuk organik. Itu dapat secara signifikan meningkatkan hasil dan kinerja keuangan perusahaan satuan. Akibatnya, beberapa manfaat tingkat makro lainnya diidentifikasi, yaitu pembangunan sosial ekonomi daerah, pedesaan, peningkatan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, konservasi dan perbaikan lingkungan dan energi keamanan negara. Politik bagi studi eksperimental kami terdapat sekelompok perusahaan pertanian di wilayah Pinska, Ukraina sebagian menggunakan pengertian umum tentang potensi, kesadaran dan keadaan saat ini tentang penggunaan limbah pertanian untuk memastikan energi otonomi perusahaan pertanian. Ditegaskan bahwa pengeluaran perusahaan pertanian untuk bahan bakar dan sumber daya energi menyumbang bagian penting dari biaya produksi. Ada kebutuhan untuk menggunakan potensi bioenergi dari limbah untuk menghasilkan warisan otonomi energi perusahaan pertanian. Visilik 2020. Tujuan pengolahan limbah. Tujuan pengolahan limbah adalah merupakan kandungan bahan organik dan bahan lainnya di dalam limbah, baik dalam bentuk cair maupun gas, hingga diperoleh konsentrasi yang aman untuk dibuang. Teknologi perkebunan mempunyai beberapa pilihan untuk mengolah limbahnya. Pilihan teknologi tersebut bergantung pada jenis dan potensi industri di sekitar lokasi perkebunan. Limbah pertanian. Limbah tebu. Tebu adalah bahan baku dalam pembuatan gula kristal putih, wheat sugar fraction, dan pabrik gula. Dalam operasionalnya setiap musim,
Pabrik gula selalu mengeluarkan limbah yang berbentuk cairan, padatan, dan gas. Limbah cair meliputi cairan bekas analisa di laboratorium dan pemeran bahan olah yang tidak disengaja. Limbah padat meliputi ampas debu, abu, dan debu hasil pembakaran ampas di kater. Padatan bekas analisa laboratorium dan pelontong dan gas. Limbah gas meliputi gas cerobong, kater, dan gas SO2 dari cerobong reaktor pemurnian secara sulfitasi. Limbah padi merupakan sisa pengolahan dari hasil tanaman padi. Salah satu contoh dari limbah tanaman padi adalah jerami padi. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang pemanfaatannya belum optimal. Biasanya jerami hanya digunakan untuk membakar batu bata sehingga energi tidak termanfaatkan secara optimal. Pengolahan limbah padi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengolahan secara padat dan pengolahan secara cair. Limbah cair industri tempe dan tahu. Teknologi pengolahan ini dipadukan dengan penambahan E4 sebagai standar untuk proses anaerob dan upaya mempercepat proses dekomposisi material organik dan limbah. Dengan metode ini, olahan limbah tidak hanya bersifat penanganan, namun juga memiliki nilai guna sebagai energi pedesaan. Dengan teknologi ini, nilai COD dapat ditentukan berkitaran 75-90% proses anaerob yang dimanfaatkan pada olahan limbah cair industri kecil tahu dan tempe dalam rangka menghasilkan energi biogas yang ramah lingkungan pada teknologi anaerob menggunakan digester. Tangki pencernaan digester atau tangki pencerna merupakan sebuah tangki pencerna kedap udara yang digunakan untuk memproses limbah cair tahu dan tempe secara anaerob dengan menggunakan material organik sebagai menghasilkan gas metana CH4 yang dikenal dengan biogas. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber bioetanol. Produksi bioetanol dari limbah industri pertanian merupakan penelitian bioetanol generasi kedua untuk mengatasi masalah kompetensi ketersediaan pangan dan energi serta perlindungan lingkungan. Limbah industri pertanian yang cukup besar di Indonesia adalah tandan kosong kelapa sawit dan jerami padi. Di Indonesia, kedua bahan tersebut memiliki potensi yang besar untuk diolah menjadi bioetanol. Teknologi yang digunakan untuk produksi bioetanol generasi kedua ini lebih sulit dan lama dibandingkan bioetanol generasi pertama yang berbasis padi dan gula. Diharapkan produksi bioetanol dari limbah industri pertanian di Indonesia dapat segera direalisasikan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Gas bio dan pembakaran biochar. Biochar adalah karbon hitam dari residu biomasa pertanian dan kehutanan yang dihasilkan melalui proses prolisis biomasa. Penerapan biochar di sektor pertanian adalah langkah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, penambatan karbon signifikan dalam tanah pertanian melalui perbaikan praktek olahan merupakan salah satu opsi utama untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer karena biochar persisten dalam tanah akan dilakukan sampai ribuan tahun. Manfaat biochar di bidang pertanian. Biochar dimanfaatkan sebagai bahan ameliorat tanah atau bahan pepenak tanah. Biochar ini tidak dapat dikatakan sebagai pupuk organik karena biochar tidak dapat menambah unsur hara dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Hanya saja kapasitas kacauan biochar tinggi sehingga mampu meningkat kacauan tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan.
Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.